selamat datang kembali di Film Badu. Dan buat kalian yang baru gabung, terima kasih udah mau singgah di channel Anda. Hari ini aku mau ceritain alur sebuah film keluaran tahun 2015 yang berjudul 12 Round 3 Lockdown. Ya, ini bukan lockdown corona, tapi film yang menceritakan tentang adu mekanik antara polisi baik dan polisi jahat. Hahaha. Bagaimanakah alur ceritanya? Mari kita bacotkan dan semigi terhibur. Film ini diawali dengan si Bambang yang sedang menonton pertandingan sabung ayam di televisi sambil minum teh hangat di rumahnya. Kemudian tiba-tiba rumahnya didatangi oleh beberapa tamu spesial menggunakan mobil berwarna hitam. Pria-pria tersebut terlihat seperti preman dan mereka membawa pistol. Lalu mereka masuk aja ke dalam rumah tersebut secara diam-diam dengan membawa bal kunci rumahnya. Saat sedang ngasih minuman di dapur, Bambang disapa oleh salah satu pria hitam pekat yang kelihatannya seperti bos mereka. Pemilik rumah memanggilnya dengan nama Saiful, dan dia rupanya adalah seorang detektif kepolisian Kabupaten Cianjur. Pemilik rumah bertanya, apakah mau Saiful datang ke rumahnya? Saiful bilang ini adalah urusan bisnis, namun pemilik rumah tidak tahu apa yang dimaksud. Lalu Saiful balik bertanya, di manakah file itu? Si Bambang masih pura-pura tidak tahu file apa yang dimaksud. Lalu kemudian si Saiful mengeluarkan pistolnya dan menembaki kaki si Bambang. Sambil kesakitan, barulah dia mengaku bahwa file tersebut disimpan di laptopnya. Singkat cerita, setelah dicari, akhirnya ditemukanlah file yang berisi foto-foto mereka yang kayak sedang transaksi sesuatu, tapi entah apa transaksinya. Kemudian salah satu anak buah si Saiful langsung menghancurkan laptop tersebut dengan cara ditembak. Belum puas dengan itu, pemilik rumah juga ditembak mati oleh si Saiful dan film pun selesai. Terbong. Scene berpindah ke jalanan kota, di mana ada seorang pria namanya si John. John merupakan anggota polisi yang sedang menuju ke kantor dengan mengendarai Bumblebee. Sembari menyetir, dia mendengarkan berita penembakan tadi malam di sebuah lampu merah jalanan. Kemudian John dihampiri oleh sepasang muda-mudi yang berlagak sok keras dengan menggeber mobilnya di depannya. Namun ketika si John menunjukkan rencana polisinya, mereka langsung terdiam. Dan cewek pria itu cuma cekikikan aja di mobil kayak orang gila. Singkat cerita, sampailah John ke kantor polisi. Rupanya John baru kembali dari liburannya dikarenakan masalah sebuah kasus yang entah apa gerangan. Di kantor tersebut entah kenapa semua orang kelihatan tidak menyukai John dan memandangnya dengan sinis. Hanya seorang kepala polisi cewek bernama Ani dan polwan baru yang bernama Siti yang kelihatannya ramah kepadanya. Gak lama, masuklah Saiful ke sebuah ruangan kantor tersebut. Berbeda dengan John, Saiful disambut dengan tepuk tangan bak seorang pahlawan karena berhasil menembak mati Bambang yang merupakan bandar narkoboy. Saiful dan John saling pandang, dan dari sorot matanya, kayaknya John tidak suka dengan Saiful. Entah apa masalah yang terjadi pada mereka. Padahal katanya mereka dulunya adalah sohib. Scene berpindah ke sebuah tempat latihan tembak, di mana John sedang latihan menembak cewek, sasaran maksudnya. Kemudian Saiful datang menghampiri dan mengkomen cara John menembak. Singkat cerita, mereka pun saling adu tempat sasaran menembak, di mana terlihat bahwa Saiful lebih jago dalam mengenai sasaran. Namun ketika Saiful pergi, John baru menunjukkan bakat yang sebenarnya. Scene berpindah lagi ke sebuah ruang otopsi, di mana dua orang dokter sedang mengotopsi mayat Bambang dan ditemukanlah sebuah flash drive berbentuk kartu kredit. Flash drive tersebut kemudian disimpan di ruang barang bukti sama CCTV. Namun kemudian John mengambil flash drive tersebut dengan maksud untuk diperiksa. Di waktu yang sama, Saiful dan kawan-kawannya terlihat tergesa-gesa kembali ke kantor polisi. Mereka terlihat khawatir mengenai barang bukti pada kasus Bambang ada yang tertinggal. Rupanya benar saja, flash drive yang berbentuk kartu kredit tersebut tidak disadari oleh Saiful dan kawan-kawannya. Rupa-rupanya flash drive tersebut berisi salinan barang bukti kasus Bambang. Usut punya usut, John sepertinya sudah mengetahui keburukan si Ipul dan hendak melaporkannya sama Ani. Pohon yang sedang menuju ke ruangan bos tanpa sengaja bertemu dengan Saiful dan kawan-kawannya yang belum menyadari kalau flash drive tersebut dipegang oleh John. Namun setelah diberi info oleh anak buahnya, John sudah terpisah dari mereka. Setelah itu terjadilah kejar-kejaran antara kelompok Saiful dengan John.
Pintu keluar sudah dijaga oleh dua bawahan Saiful, lalu ia mengaktifkan alarm kebakaran agar terjadi kekacauan. Kemudian berencana untuk mengunci seluruh gedung. Di sisi lain, John hanya punya sebuah pistol dengan 12 peluru, harus melawan Saiful dan para anggotanya yang entah berapa jumlahnya. John berusaha menelpon bosnya, namun keburu terdengar langkah kaki dari anggota Saiful. Di ruang kendali, anggota Saiful sudah berhasil mengunci seluruh gedung, dan ternyata Siti si polwan baru juga terjebak di dalamnya. John yang berhadapan dengan salah satu anggota Saiful berhasil memojokkannya, namun tiba-tiba Saiful datang dan meminta John untuk menyerahkan flash drive tersebut. John pun menolaknya dengan mengancam akan menembak temannya, namun Saiful malah menembak duluan temannya sendiri sampai meninggoy, dan John pun langsung masuk ke dalam lift. Pemburuan pun berlanjut. Saiful berbohong bahwa John yang menembak rekan mereka. Lift pun dimatikan dan John terjebak di dalam. Saiful menunggu di depan lift. Setelah lift aktif kembali, rupanya John sudah memanjat ke atas. Singkat cerita, John berada di ruang locker berencana menelpon Ani, namun tidak ada sinyal. Tiba-tiba rekan-rekan Saiful datang dan menodongkan pistol. Namun dengan kelihayannya, John berhasil mengelak dan terjadi baku hantam di antara keduanya. John akhirnya mampu mengalahkan orang tersebut dan segera berpindah ke lantai 1. Di lantai 1, dia sudah ditunggu oleh rekannya yang lain, namun tidak berhasil menemukannya. John pun bertemu dengan anak baru. Dengan kepolosannya, dia menuduh John telah membunuh rekan-rekan polisinya dan ingin menodongkan pistol kepadanya. Namun John berhasil memojokkannya dan menyuruhnya untuk sembunyi tanpa memberitahu apapun yang terjadi. Scene berpindah keluar gedung, di mana Ani baru saja tiba dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Kemudian dia langsung menghubungi Saiful dan bertanya apa yang terjadi. Tetapi Saiful kembali berbohong dan menuduh John telah membunuh polisi yang pertama mati tadi. Scene berlanjut ke tempat parkir di mana John berada di sana. Lalu kemudian 3 anggota Saiful juga berada di sana untuk menangkap John. Adu tembak pun tak terelakkan. 2 orang 1 tewas. John mengendarai mobil dan ditembaki oleh musuh. Kaki John tertembak dan ia pun terpojok, namun ia rupanya berhasil kabur. Peluru John tinggal 9. Keadaan semakin sulit buat John. Ditambah lagi polwan baru yang polos tersebut berhasil diperalat Saiful untuk dijadikan sandera. Saiful mengancam jika John tidak muncul di CCTV dalam hitungan kelima, maka anak baru tersebut akan mati. John pun muncul, namun seperti penjahat kebanyakan, Siti pun tetap didor. Kasihan sekali Siti. Kejar-kejaran terus berlanjut. Saiful dan kawan-kawan mengambil senjata-senjata yang lebih pro lagi dan bilang kepada timnya untuk tidak meremehkan John. John yang sedang terluka sembunyi sambil memperban kakinya, namun berhasil ketahuan oleh pengintai CCTV, si Adi namanya. John pun disergap oleh kelompok Saiful dan terjadilah baku tembak di ruangan tersebut. Sementara itu, situasi di luar gedung, datanglah Agus dan kawan-kawan. Agus adalah bos yang lebih tinggi lagi pangkatnya, lalu bertanya ke Ani apa sebenarnya yang terjadi. Sama seperti sebelumnya, John lah yang dituduh membunuh 3 polisi dan 1 anak baru tersebut. Scene berpindah ke ruang kontrol, di mana John sedang melepaskan kabel-kabel untuk mematikan CCTV. Setelah berhasil mematikan CCTV, ia berencana mengupload file bukti tersebut ke sistem AI kantor, dan terjadilah adu mekanik antara John dan Adi. Ketika upload sudah sampai 96%, Adi berhasil menggagalkannya. Wuh, emang jago si Adi ini. John pun lari ke atap untuk mencari sinyal agar bisa nelpon Andi, karena John menganggap hanya ia yang bisa diandalkan dan percaya padanya. Alhasil berhasil John menelpon bosnya itu dengan John menjelaskan semuanya kepadanya bahwa Saiful dan rekan-rekannya adalah polisi kotor yang bekerja sama dengan Bamba untuk menjual narkoboy hasil penangkapan dengan sistem bagi hasil. Tetapi Ani tetap sulit mempercayai hal tersebut. Singkat cerita, datanglah Sambo ke atas atap dan terjadilah baku hantam. John berhasil meledakkan Sambo dengan menarik pin granat yang ada di seragamnya. Duh, kasihan si Sambo. Peluru John tinggal 6. 1 lagi rekan Saiful Qaid dibuat John dengan disetrum di gagang pintu. John kemudian berhasil menodong Saiful dan memborgolnya. John menyuruh Saiful untuk bilang ke Adi untuk menghidupkan lift. Setelah berada di lift, Saiful berhasil membuka borgolnya sendiri dan baku hantam pun tak terelakkan. John terpojok dan berhasil keluar dari lift.
John kembali dikepung oleh Saiful dan kawan-kawan. Satu anggota wanita sok mengajak Baiwan dan berhasil ditembak di perut sama John. Satu lagi berhasil ditusuk di leher. Di waktu yang sama, Agus mengatakan kepada Saiful bahwa tim SWAT akan mengambil alih penangkapan John dan menyuruh mereka menghidupkan lift. Mendengar suara lift yang hidup, John berjalan ke arah lift. Rupanya di dalam lift sudah ada Adi dengan tanpa senjata mengajak basa-basi. Ternyata John dijebak. Dia sedang dialihkan perhatiannya sama si Adi lalu ditodongkan dari belakang sama Saiful. John pun dibawa Saiful dan temannya ke sebuah ruangan yang mirip ruang Rafat. Di sana John diminta untuk menyerahkan flash drive dan John pun terpaksa menyerahkannya. Dan Saiful pun langsung menghancurkan flash drive tersebut. Namun setelah itu John malah dipukuli oleh Saiful, tapi nggak sakit sih katanya. Di saat yang sama tim SWAT mulai masuk ke dalam gedung. Lampu pun tiba-tiba padam. Memanfaatkan keadaan tersebut, John berhasil menembak Adi dan berhasil kabur. Tim SWAT mulai menyisir gedung untuk mencari John dan sialnya, John hanya mempunyai satu peluru lagi. Kejar-kejaran pun terjadi, namun John kembali berhasil lolos. John mendapatkan telepon dari Ani dan diminta menemuinya di lapangan tembak 10 menit lagi. Singkat cerita, mereka pun bertemu, namun di luar dugaan, Ani malah menodongkan pistol kepada John. Ternyata, Ani juga bekerja sama dengan Saiful. Saiful pun dipanggil Ani keluar, namun tidak diduga malah Ani diprank, alhasil mati dia Ani ketembak, mampus. Dan Saiful cuma mengucapkan tidak suka membagi mainannya. Saiful bersiap akan menembak John, namun tiba-tiba tim SWAT dan Pak Agus dan bos-bos itu masih mengepung John. Namun John rupanya sudah merekam percakapannya dengan Saiful dan memutarnya agar semua mendengarnya. Saat semuanya terbengong dengar rekamannya, Saiful ingin menembak John, tapi malah John duluan yang menembak kaki Saiful dan langsung memborgolnya. Lalu si John pun langsung berjalan keluar dari ruangan tersebut dengan gaya. Film pun tamat. Nah, jadi itulah alur cerita dari film 12 Round 3 Lockdown. Mantap kan? Tapi nggak disangka ya, kirain polisi nggak beres cuma ada di Konoha doang. Rupanya di sana juga ada. Terakhir pesan dari Ana, stop nyogok kalau mau masuk polisi, kecuali mau jadi polisi Konoha. Sekian dari saya, sampai jumpa lagi. Terima kasih udah nonton dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.